Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, rahmatnya dan segala hidayah yang telah Allah berikan kepada kita hingga kita dimudahkan langkah kita untuk menuju masjid yang mulia yang kita cintai ini, yang mana kita harus tetap terus tak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan, yang mana kalau kita perhatikan semenjak sebelum datangnya Ramadan, biasanya kita sering mendengar beberapa mungkin saudara-saudara kita yang mungkin tidak diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan, baik itu karena sakit atau mungkin karena sudah tidak lagi atau sudah takdirnya untuk mendahului kita. Untuk itu kita ketika sampai pada bulan Ramadan yang mana sudah kita lewati ini, sudah hampir setengah yang kita lewati, maka kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan tambahkan nikmat pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, jadi Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan ya ini dengan bertemunya dengan bulan Ramadan, maka Allah pasti akan menambah nikmat yang telah kita syukuri tersebut. Dan jangan sampai kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, nikmat yang telah sampai kepada kita adalah suatu pemberian dari Allah yang begitu banyak, ya, sangat banyak. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Jangankan kita untuk membuat istilahnya memberikan, kalau kita diberikan hadiah, untuk kita akan bersyukur dan kemudian kita mungkin ucapkan terima kasih, kemudian kita biasanya memberikan pembalasan atau balasan atau berikan yang sebaliknya yang baik gitu. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, jangankan kita bisa membalas pemberian yang Allah berikan itu, untuk dapat menghitungnya saja mungkin kita masih kesulitan atau mungkin tidak akan pernah bisa mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu jelas ya, dari mulai kita bisa bernafas ya sampai sekarang ya, nikmat yang Allah berikan masih banyak saudara kita yang mungkin belum diberikan kesempatan ya untuk bisa bernafas dengan baik, harus dengan menggunakan tabung oksigen, yang mana kalau kita hitung tabung oksigen itu harganya cukup mahal. Dan sekarang kita rasakan nikmat itu ya, berupa menghirup udara yang segar ini tanpa kurang suatu apapun. Kita sama sekali tidak diberikan cas
atau tidak diberikan harga untuk membayarnya, ya. Kita diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin seringnya karena kita sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa merasakan bernafas dengan mudah. Terkadang hal seperti ini mungkin sering kita sepelekan atau kita lupakan. Maka jangan pernah kita lupakan atas nikmat yang Allah berikan dari mulai bernafas ini. Maka sungguhnya kita perlu memperhatikan, ya, memperhatikan segala hal kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita, ya. Jadi tadi saya sampaikan mulai kita bisa bernafas, ya, kemudian telah Allah sampaikan pada bulan Ramadan, ya, dan juga kelancaran, ya, kelancaran atau kemudahan dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, ya. Maka disebutkan pula dalam surat Luqman ayat 20, ya, alam taro anallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, ya, wasbagha alaikum ni'matu tahiratan wa batinan. Nah, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu, ya, untuk kepentinganmu apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ya, apa ini, dan menyempurnakan untukmu nikmat yang lahir dan batin. Jadi Allah telah memberikan semuanya itu, ya, yang ada di bumi itu untuk berkhidmat pada umat manusia, umat manusia. Oleh karenanya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kita, dimudahkannya semua itu untuk manusia, ya, dan seakan-akan mereka semua itu memang diciptakan untuk berkhidmat pada manusia. Setelah Allah ciptakan semua untuk berkhidmat pada manusia, ya, maka Allah sempurnakan nikmat itu, ya, baik yang sifatnya dari nampak maupun tidak tampak. Ya, kalau kita bernafas, ya, sekarang mungkin kita nggak bisa melihat, ya, oksigen itu, ya, seperti apa bentuknya, ya, karena kita tidak bisa melihatnya, namun kita dapat merasakannya, ya. Nikmat-nikmat yang terkadang itu hadir dalam diri kita, ya, yang itu sudah sering kita rasakan, ya, kita harus kembali merenungi, ya, bagaimana nikmat itu telah Allah berikan pada kita dan kita harus bersyukur padanya. Dan Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan nikmat tersebut, tujuannya adalah agar supaya manusia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, ya. Tadi saya sampaikan ketika bulan Ramadan, sebelum menjelang Ramadan, terkadang kita mendengar ada beberapa orang saudara kita yang tidak diberikan kesempatan lagi untuk bisa melaksanakan bulan Ramadan, ya. Kemudian bahkan ketika di bulan Ramadan ini tidak ada beberapa saudara kita yang mungkin tidak sampai bisa istilahnya melengkapi atau bisa menyelesaikan bulan Ramadan, bisa karena sakit, ya, bisa karena wafat dan lain sebagainya. Dan nikmat-nikmat itu hendaknya selalu kita syukuri, ya, karena jika itu terkait nikmat yang telah Allah berikan, ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, bentuk rasa syukur kita, ya, ungkapan terima kasih atau ungkapan rasa menikmati atau bersyukur pada Allah SWT dapat dilakukan dengan banyak cara sebenarnya, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, ya. Sesungguhnya tidak ada ruginya tidak ruginya, ya, manusia itu bersyukur, ya, atas apa yang telah Allah berikan pada kita. Jadi kita tidak ada ruginya kita bersyukur, ya. Bahkan Allah akan memberikan begitu banyak keutamaan bagi orang-orang yang bersyukur, ya. Maka kita perlu melihat, ya, keutamaan syukur. Ini masih mukadimah, ya, kita belum sampai pada pembahasan inti. Jadi keutamaan syukur itu ada berapa hal, ada berapa macam. Kalau umat manusia atau kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya syukur itu akan kembali lagi pada kita. Ini yang pertama, ya. Jadi syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Jadi tidak akan pernah merugi orang-orang yang selalu
bersyukur pada Allah dan dia selalu menghitung-hitungnya, istilahnya selalu mengungkapkannya rasa syukur itu, ya rasa syukur itu. Ya, kita tidak bisa menghitungnya, tapi kita bisa mengungkapkannya rasa syukur itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bentuk syukur kita yang bisa kita lakukan, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah selalu menyadari bahwa Allah lah yang beri nikmat ini, ya. Jangan pernah merasa diri bahwa kenikmatan yang kita dapat itu adalah hasil usaha dari diri kita. Ya. Misalkan ada yang memperoleh prestasi, ya, mungkin juara lomba, ya, atau mungkin peringkatnya lebih tinggi dibandingkan kawan-kawannya, atau mungkin usahanya sukses, ya, berhasil, maka jangan pernah merasa bahwa itu adalah hasil jeripaya dari diri kita. Maka sungguhnya itu adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, jadi jangan pernah merasa kesuksesan apapun itu yang muncul, yang kita terima dari yang kita terima, kita rasakan itu jangan pernah sedikit pun seolah merasa dari diri kita. Yang kedua, kita harus selalu menyebut nikmat-nikmat Allah, ya. Tentu kita masih ingat di dalam surat Ad-Duha itu disebutkan, ya, di akhir surat Ad-Duha. Ada yang ingat surat Ad-Duha akhirnya apa? Siapa yang ingat surat Ad-Duha? Ya, betul. Iya. Jadi terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, ya, maka kita sebutkanlah atau kita sebut-sebut, ya, nikmatnya. Bukan malah kita kalau di selaran Jawa bersulo, ya. Jadi bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan banyak menyebut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, memang manusia itu adalah wajar, ya, suka mengeluh gitu. Cuma jangan sampai keluhan itu menyebabkan kita menjadi lupa akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk yang lainnya. Kita mungkin ikut lomba belum sukses, ya, padahal kita sudah berusaha, ya, dengan baik-baiknya. Ternyata kita tidak berhasil, maka jangan pernah mengeluh. Atau mungkin Allah berikan kita itu sesuatu yang berbeda dari mungkin saudara kita yang lainnya, atau kurang, mungkin lebih berbeda dari saudara kita yang lainnya, maka kita jangan mengeluh, ya, atas apa yang telah Allah berikan. Dan bentuk syukur yang lain adalah kita berterima kasih juga kepada manusia, ya. Malam yaskurnas lam yaskurullah. Karena siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih pada manusia, maka sebenarnya dia tidak berterima kasih pada Allah. Jadi ketika kita mendapatkan bantuan, ya, seperti itu, ya, sudah selayaknya, sudah sepantasnya, maka kita juga mengucapkan terima kasih, ya. Bentuk terima kasih ini hendaknya juga kita sampaikan, ya, sekecil apapun. Mungkin yang naik motor, ya, kalau kita bertemu di persimpangan jalan, ya, ada bapak-bapak atau mungkin anak muda yang memberikan bantuan, mengarahkan, jangan lupa ucapkan terima kasih, ya. Itu mungkin sepele, namun itu adalah salah satu cara kita mengungkapkan terima kasih kita, ya, pada manusia. Itu yang paling kecil. Atau mungkin hal yang lain, kita diberikan hadiah, ya, atau orang membantu kita, ya, atas apa-apa yang mungkin kita sedang usahakan, ya. Kemudian kita sukses dari apa yang telah kita usahakan, bismillah, maka jangan lupa mengucapkan rasa syukur atau berterima kasih pada saudara kita yang telah membantu. Yang keempat, hendaknya kita selalu merenungkan nikmat-nikmat Allah, ya.
Ada yang pernah merenungkan nikmat-nikmat Allah yang telah sampai pada diri kita masing-masing? Ya, sudah pernah belum duduk merenung? Ya, ketika kalian belajar di sini, ya, duduk di sini sampai di Az-Zakiyah ini, pondok ini, itu nikmat apa tidak? Ya, nikmat ya. Pernah nggak merenung bahwa alhamdulillah saya dapat belajar di sini? Ya, yang mungkin ada saudara kalian yang lain mungkin ingin belajar, mungkin jadi belum bisa. Ya, ya entah apapun bentuknya, bentuk halangannya, bisa jadi mungkin karena jauhnya mungkin, atau mungkin di sini ada paling jauh timur ada, paling timur mana? Paling timur atau paling barat? Papua ada? Oh, masya Allah. Yang untuk paling timur, paling barat ada? Aceh? Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ya, jauh sekali ya. Aceh ke sini berapa lama jaraknya? Maksudnya perjalanan? Ada yang Aceh ini tadi? Hah? Oh, masa? Kalau yang Papua ada? Oh iya, yes. Ya, jauh ya, yang jelas jauh perjalanan darat maupun udara pun tetap terasa jauh. Namun kita perlu merenungkannya, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, ya, bisa duduk di sini bermajelis ilmu, kemudian juga ya mendapatkan kesempatan ya untuk bisa menghafal Quran, mungkin seperti itu. Yang kelima, bersikap qanaah. Ada yang tahu qanaah itu apa? Cukup terhadap apa? Ya, cukup terhadap apa yang telah Allah berikan. Jadi dengan kita bersikap qanaah, maka kita juga menjadi salah satu bentuk ya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak memiliki rasa iri ya atau hasad pada saudara kita mungkin yang diberikan kenikmatan yang lebih dibandingkan dengan kita. Maka memiliki sikap qanaah adalah salah satu cara atau bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang lain, yang keenam, kalau kita mendapatkan kenikmatan saat itu juga, ya mungkin diberikan hadiah seperti itu, maka atau mungkin lulus hafalan Quran 30 juz ya, misalnya seperti itu, maka kita bisa mengungkapkannya dengan melakukan sujud syukur, ya. Sujud syukur juga salah satu bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang ketujuh adalah selalu berzikir, ya. Berzikir pada Allah juga merupakan salah satu bentuk cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal zikir-zikir yang kita lakukan itu adalah zikir setelah selesai sholat 5 waktu. Kemudian zikir-zikir yang dilakukan pagi dan petang. Kemudian zikir dari mulai jadi mulianya Islam dan kebesaran Islam dan agungnya Islam itu, zikir itu lengkap ya. Dari mulai kita mau tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi ada semua. Nah, zikir-zikir itu bisa dilakukan salah satu bentuk sesuatu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari kesemuanya itu adalah apa? Perwujudannya kita dengan melakukan bentuk takwa, ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi takwa? Ya. Jadi
Ada yang tahu definisi takwa? Apa itu takwa? Iya, jawab. Iya. Iya. Apa itu takwa? Ya. Jadi poin yang paling penting dari seluruh wujud itu, dari seluruh yang tadi saya sampaikan, bentuk syukur kita wujudkan dengan takwa. Apa itu? Dengan meninggalkan seluruh larangannya dan kita mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Baik, salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada para pengikutnya hingga yaumul kiamah. Ya, kita sudah masuk hari keberapa ini dari bulan Ramadan? 12 ya. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Ya. Jadi kita masuk di bulan Ramadan hari 10 hari kedua ya, 10 hari kedua, betul ya. 10 hari kedua, hari ke-12. Fenomena yang terjadi di Indonesia itu, grafik puasa itu ya harusnya kan, bukan harusnya. Fenomenanya adalah kayak gini ya. Jadi naik turun gitu ya. Betul ya? Fenomenanya. Jadi kalau di masjid itu semakin banyak kemajuan ya. Ya saya nggak tahu kalau yang putri mungkin sholat di masjid atau enggak, tapi kalau putra pasti tahu ya. Kalau di masjid hari pertama biasanya full ya, Ramadan ya. Hari kedua mungkin masih lah. 10 hari pertama masih full, 10 hari kedua mungkin sudah mulai ada kemajuan ya. Kemajuan softnya berkurang maksudnya. Ya, softnya berkurang. Ini fenomena terjadi di mana-mana. Penurunan yang drastis, yang harusnya bentuknya kita tuh harusnya menaik ya, tapi yang justru menurun. Nah, seharusnya grafik itu yang kalau kita memperhatikan kita harusnya menaik tapi ini malah menurun. Karena di mana seharusnya kita memahami bahwa Ramadan ini adalah momen di mana kita berkompetisi ya. Fastabiqul khairat ya. Jadi berkompetisi. Nah, tentu manusiawi, artinya sunatullah juga bahwa ya kita pahami 10 hari pertama itu lagi fokus-fokusnya, kencang, semangat ya. 10 hari kedua mungkin mulai melemah dan lain sebagainya. Namun kita perlu pahami bahwa di dalam Islam ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya ya. Innamal a'malu bil khawatim ya. Innamal a'malu bil niat. Iya betul, itu juga betul. Niatnya juga betul. Tapi maksud saya adalah bukan itu, tapi pada akhirnya ya. Jadi akhir dari puncak dari amalan itulah yang jadi perhatian dalam Islam ya. Nah sebenarnya ada fenomena yang menarik ya, yang mungkin perlu kita gali lebih dalam ya. Yang kita pahami, Ramadan itu adalah momen di mana kita pahami setan dibelenggu ya. Betul ya? Betul ya? Kita sedang dibelenggu. Tapi kok kenapa ya? Ya. Setelah sedang dibelenggu, tentu kita harusnya mudah beramal. Tapi kenapa kok beramalnya masih malas ya. Nambah sholat sunnah malas, nambah tilawah malas ya. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu nggak? Kalau setan dibelenggu, masa setannya adalah manusia ya? Setan dibelenggu nih. Jadi kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Jadi ada dua kunci ya dalam menjalankan amalan ya.
kunci yang pertama itu adalah kita tahu ilmunya, ya. Kunci yang kedua, hendaknya kita memiliki apa? Kemauan atau kehendak atau mungkin iradah seperti itu. Ini dua kunci penting dimiliki. Jadi jangan sampai nyalakan setan terus ya. Setan udah dibelenggu nih, tapi kok enggak? Amalan kok tidak nambah-nambah, ya. Kan idealnya adalah Ramadan itu kita adalah jadi salah satu tempat untuk yang tadinya kita belum bisa beramal, amalan sunnah itu kita di bulan Ramadan diusahakan untuk bisa melaksanakannya atau menjalankannya. Jadi ibaratnya kalau kita naik sepeda, ya, sepeda itu adalah ilmunya. Kemudian kita bersepeda di jalan raya. Kalau Ramadan, maka jalan raya itu tidak ada lagi halangan lagi. Nggak ada kerikil, nggak ada bolongan, nggak ada lubang dan sebagainya. Kita tinggal jalan. Nah, yang jadi masalah adalah kok nggak jalan sepedanya. Pada sepeda kan? Ya, suka ya? Atau pernah ya? Ya. Sepeda itu jalan nggak? Kalau dinaikin jalan nggak? Dinaikin nggak jalan. Kalau cuma dinaikin nggak jalan. Harus diapain? Hah? Apa? Digoes? Ya, dikayuh. Dikayuh itulah yang saya bilang tadi, kunci yang kedua. Ibaratnya kalau kita punya sepeda, ya, kuda jalannya jalan tol lah ya, jalan tol. Tapi kalau nggak dikayuh ya nggak jalan, ya. Padahal kita sudah diberikan kesempatan nih, momen bahwa di mana jalan itu sudah tidak ada lagi lubang, tidak ada lagi kerikil, tidak ada lagi halangan, karena sudah, ya, tadi saya bilang setan dibelenggu. Harusnya, ya, harusnya apa? Harusnya kita bisa kenceng itu jalan, naik sepeda bisa kenceng. Sepedanya ada, yang kurang apa? Kayuhannya atau goesnya tadi ya, goesnya kurang, atau boleh disebut kehendaknya kurang atau motivasinya kurang, ya, motivasi kurang. Nah, kalau tujuan kita itu panjang, ya, tujuan itu kita panjang, tentu kita harus punya apa? Tenaga dan nafas yang panjang, ya. Di Ramadan ini tadi saya bilang grafiknya tadi menurun, ya, dalam masalah amalan, ya, dalam beramal itu maksud saya tadi. Ramadan itu, di Ramadan ini kita bukan momen untuk sprint. Tahu sprint nggak? Lari 100 meter. Tahu ya? Lari 100 meter, kencang. Ya. Ramadan itu 30 hari. Ya. Sifatnya sprint itu lari kencang di awal, karena memang niatnya untuk segera finish, ya. Tapi hendaknya kita perlu perhatikan bahwa kalau sprint itu tadi, jadi efeknya kencang di awal amalnya, setelah capek turun, akhirnya datar lagi, atau mungkin malah semakin turun, ya. Ada yang seperti ini enggak? Hah? Atau malah istiqomah, jalan terus, ya. Ada yang istiqomah nggak? Tilawah sehari 2 juz mungkin, ya. Ada yang senyum-senyum berarti, wah, ini udah tilawah saya lebih dari 2 juz, Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi harapan kita, ya, sebenarnya di Ramadan itu momennya adalah kita bertahap, ya. Oke lah, yang mau kencang silakan, tapi kita harus atur nafasnya. Jangan sampai nanti tengah-tengah kita habis tenaganya, kemudian apa? Tidak beramal, tidak mengamalkan amal lagi. Nah,
Ada 4 golongan manusia ya dalam kaitan dengan beramal ini ya. Yang pertama tadi saya bilang, satu ya, orang yang punya ilmu dan dia punya motivasi. Tentu ini yang terbaik ya. Ilmunya sudah dapat ya, saya yakin kalian sudah mendapatkan ilmunya dari Satulus dan mungkin para ustadz yang lainnya ya. Motivasi juga pasti juga dapat ya. Tentunya kita harapkan ya. Yang kedua, ada orang yang punya ilmu tapi minim motivasi. Dah tahu saya ilmunya mah, tapi nggak jalan, tidak dilakukan. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Ya. Untuk kita tidak mengharapkan yang seperti ini. Ya. Ada yang ketiga, orang yang tidak berilmu tapi motivasinya ada. Nah ini yang perlu juga belajar lebih banyak lagi. Nah, yang keempat adalah yang kita hindari. Sudah tidak ada ilmu, minim motivasi, ya sayang benar. Kita sudah berada di bulan Ramadan, tapi ternyata Allah tidak mengampuni dosa kita. Ya, padahal inilah momen di mana setiap kita melakukan amalan Allah lipat gandakan. Bahkan orang-orang yang disebutkan orang yang membaca terbata-bata ya Quran itu diberikan pahala loh. Ya. Maka sungguh merugi ya ketika ada orang yang ketika masuk bulan Ramadan dia melewatinya dengan biasa-biasa saja. Ya. Ada yang merasakan begitu enggak? Di sini? Jangan tunjuk temannya ya. Jangan tunjuk temannya. Tunjuk sendiri aja. Jadi jangan sampai kita melakukan Ramadan ini dengan sia-sia. Maksudnya sama dengan hari-hari selain di bulan Ramadan. Ini sangat tidak kita harapkan. Nah, harapan dari madrasah Ramadan ini adalah goalnya menjadikan kita adalah orang yang diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa ya. Ya, kalian sudah hafal ya dalilnya. Ya. Kita selesai Ramadan bukan kemudian nanti bubar amal-amal kita sudah kita pupuk atau kita latih ya. Yang kita mulai. Ya. Banyak amal-amal mungkin belum kita kerjakan di selain bulan Ramadan. Maka momen ini jadi salah satu momen yang tepat untuk kita melatih itu. Yang mikir pagi petangnya mungkin belum bisa dimulai. Yang mungkin habis subuh tidur bisa ditahan dulu ya. Ada sudah mah? Enggak, oh masya Allah. Ya, jadi yang habis subuh tidur ditahan mestinya. Ya, tunggu sampai syuruk ya, dan kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat ya. Yang pahalanya seperti apa? Pahalanya seperti orang melaksanakan tidak umrah, betul. Ya. Tapi ya ngantuk-ngantuk gitu ya. Ya nggak apa-apa, latihan. Namanya juga latihan. Mungkin di awal ngantuk-ngantuk itu biasa. Ngantuk, tahan. Dan silakan kalian bandingkan nanti. Ketika kalian melakukan amalan-amalan yang belum pernah kalian kerjakan, bandingkan ketika dilakukan di bulan Ramadan dan ketika selepas atau di luar bulan Ramadan. Pasti ada bedanya. Yang jelas Allah akan mudahkan amalan-amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Yakin. Makanya saya sampaikan, sungguh merugi orang yang melewati Ramadan itu biasa-biasa saja. Mentang-mentang tidur itu dapat pahala katanya ya. Terus banyakin tidur. Allah alam, saya nggak tahu hadisnya itu seperti apa. Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita menyanyiakan Ramadan ini dengan apa adanya atau begitu aja melewatinya dengan biasa-biasa saja.
Makanya di sini pentingnya kita menjaga motivasi, semangat dan kekuatan, ya, serta jagalah kesehatan, ya, agar kita dapat Ramadan ini dengan selesai dengan sebaik-baiknya, ya, seperti itu. Nah, ada kisah menarik ya terkait Ramadan yang mungkin dapat memotivasi kita, ya. Kisah ini diriwayatkan dalam Sunan Imam Ibnu Majah, dalam hadis yang ke-3925. Hadisnya cukup panjang. Saya akan coba artikan dalam arti yang mudah saja. Saya akan coba ringkas, ya. Jadi diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah, ya. Thalhah bin Ubaidillah. Ada yang tahu Thalhah ini siapa? Thalhah? Ada yang tahu Thalhah? Siapa Thalhah? Thalhah adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya, catat itu ya, biar nggak lupa. Jadi dikisahkan sesungguhnya ada dua orang dari Bali. Ya, Bali ini bukan Denpasar ya, bukan di Indonesia ya, bukan. Bali ini adalah wilayah, jadi sebuah kabilah yang ada di timur tengah saat itu. Lokasinya di sebelah utara Madinah. Ya, mereka tinggal di Wadil Qura, ya, tempat tinggalnya orang Yahudi. Jadi Bali ini nama wilayah. Ketika itu mereka datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian keduanya, ya, apa? Mengungkapkan untuk masuk ke dalam Islam, ya. Udah pernah dengar belum kisahnya? Belum ya. Kalau sudah, ya nggak apa-apa ngulang. Jadi mereka mengungkapkan ingin masuk dalam Islam. Maka sebutlah yang satu namanya A, satu lagi namanya B, ya. Salah satu di antara keduanya, ya, anggaplah A, ya. Ketika setelah masuk Islam, dia menjalankan Islam dengan begitu semangat, ya, maksudnya sungguh-sungguh, ya, dengan Islamnya. Sedangkan si B, dia menjalankan Islam biasa-biasa saja. Nah, kemudian suatu ketika datang panggilan jihad, ya, maka si A ini kemudian ikut berjihad, kemudian mendapatkan apa? Syahid, ya, syahid. Adapun si B wafat setahun kemudian, ya, setelah si A. Nah, kemudian Thalhah bercerita suatu ketika Thalhah itu bermimpi, ya. Jadi ketika itu mimpi, Thalhah berada di depan pintu surga, ya. Jadi saya berada di depan pintu surga, kata Thalhah. Dan Thalhah melihat dua orang ini, si A dan si B, ya. Jadi kenapa sahabat sampai mimpi surga ini satu bentuk apa? Keutamaan para sahabat, ya. Jadi mimpi mereka sudah pada level yang berbeda. Kalau mimpi kita apa? Mimpi kalian apa kira-kira? Ya, bentuk obsesi para sahabat untuk mendapatkan surga itulah jadi salah satu, ya, bentuk, ya, levelnya juga berbeda yang membuat mereka sampai pada tahap derajat yang tinggi, ya. Jadi bentuk perhatian mereka pada surga begitu besar dan ketakutan pada neraka yang begitu besar yang menjadikan mereka level yang tinggi. Kemudian, ya, lanjut lagi di kisah itu disebutkan ada yang keluar dari surga, lalu mempersilahkan si B yang masuk lebih dulu, ya. Masih ingat tadi, si A adalah orang yang sungguh-sungguh melaksanakan keislamannya dan kemudian berjihad dan wafat. Adapun si B adalah orang yang biasa-biasa saja dan wafat setahun kemudian dari si A. Nah, kemudian di dalam surga itu tadi keluar, ya, kemudian meminta yang si B masuk dulu, kemudian baru si A. Sudah masuk? Belum, ya? Ya.
Dan kemudian setelah itu yang ketiga, orang yang ketiga keluar menyampaikan, Tolha, kau belum saatnya masuk ke dalam surga, jangan kamu pulang. Ya karena Tolha belum waktunya. Ya karena itu mimpi, Tolha kemudian bangun. Pagi harinya Tolha kemudian menyampaikan kisah ini kepada sahabat-sahabatnya. Sampai akhirnya beritanya sampai kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dua orang dari Bali ini, ya, bisa masuk dalam surga. Ya. Dan tapi ada bentuk keheranan di situ, ketakjuban, ya, atau kebingungan para sahabat. Kita tahu bahwa jihad adalah amalan tertinggi dalam Islam, ya. Tapi kenapa kok justru yang masuk ke surga lebih dulu adalah si B, yang dia mungkin tidak ikut jihad, tapi dia juga wafatnya setahun kemudian, dan dia mengamalkan Islamnya juga tidak sebagaimana si A. Ya. Nah, ada poin pentingnya yang perlu diperhatikan dalam kisah ini sebenarnya. Yang pertama, ya, para sahabat itu pasti akan bertanya, berkonsultasi terkait masalah ini pada Rasul, ya. Dan juga begitu, hal yang sama kita juga. Dan kita juga memiliki rujukan, ya, dalam beragama, dalam kita berislam kita harus memiliki rujukan, ya. Pada siapa kita akan bertanya. Nah, kemudian ketika Tolha ini bertanya pada Rasul, maka Rasul bertanya, tidak langsung menjawab. Ya, Rasul tidak langsung menjawab pertanyaan Tolha. Justru Rasul kembali bertanya, bagian mana yang membuat kalian takjub terhadap kisah dua orang ini? Ya. Maka para sahabat menjawab, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, yang A menjalankan Islam sungguh-sungguh dan mati syahid kemudian. Sedangkan yang B, si B kenapa kok setahun kemudian wafat, tapi ketika masuk surga didahulukan dibandingkan si A. Maka apa jawaban Rasul? Ya, tahu nggak jawaban Rasul? Maka Rasulullah menjawab, ya, bukankah orang yang masuk surga duluan atau si B ini masih hidup setahun setelah mati syahidnya si A? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasul, betul, benar ya Rasul. Ya. Kemudian Rasul kembali menyampaikan, bukankah yang setahun setelah wafat bertemu Ramadan, ya, bukankah si B itu ketika sebelum wafat atau setahun itu dia menemui dengan Ramadan, ya, dan berpuasa di dalamnya, salat dalam sekian kali sujud, ya, kira-kira berapa kali sujud? Sehari kan berapa kali sujud? Dihitung 17 rakaat, betul. Berapa kali sujud tuh? Ya, anggaplah salat subuh itu satu rakaat berapa kali sujud kira-kira? 2, ya? Iya, berarti kalikan saja. Ya, 17 kali, nah 34. Itu dalam satu hari. Asumsinya kalau itu kalian hanya melakukan sholat wajib, ya. Tapi ada sholat yang lainnya, ya. Kesimpulannya dengan hal ini apa? Bahwa puasa Ramadan, ya, dan sholat, ya, selama 1 tahun bisa mengantarkan masuk dalam surga, ya, dan bahkan bisa mengantarkan ke surga lebih dahulu, ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat salatnya sebanyak sekitar 1.800, ya. Di riwayat lain disebutkan pula 6.000-an rakaat. Namun poin yang paling penting adalah bagaimana keutamaan Ramadan ini, ya, bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk beramal, ya. Kemudian dengan amalan itu, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan kita diberikan kemudahan untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Ya. Maka
Di bulan Ramadan ini jangan pernah berhenti. Yang pertama apa? Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita untuk yang pertama adalah agar Allah menerima semua amal ibadah kita dan agar Allah memberikan kita kesehatan dan memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini. Ya. Yang kedua, apa? Fisik kita diperhatikan. Ya, jaga fisik dan kesehatan. Ya. Yang ketiga, atur kembali program kita selama bulan Ramadan. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya. Jam berapa? Sampai jam berapa kita? Hah? Sampai jam berapa saya? 5.45. 5.46. Oke. Mungkin saya cukupkan saja ya. Jadi biar saya persiapan kalian untuk berbuka. Itu aja. Kurangnya saya mohon maaf ya. Kita tutup dalam majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.